Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul ya untuk menyiapkan bekal menghadapi bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan yang diharap-harapkan oleh kaum muslimin. Bahkan ulama terdahulu dari kaum muslimin, para sahabat, tabi'in, mereka berdoa 6 bulan, berdoa, ya Allah sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan amalan dilipat gandakan, syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Kita tahu umur kita ini kan pendek. Sebagai orang Islam, umat yang terakhir umur kita pendek. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam ya 950 tahun. Kemudian begitu pula Nabi Adam alaihi salam. Umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Nah, kita umurnya pendek. Ya paling 100 tahun aja sudah banyak yang meninggal. Misalnya masih hidup kadang pikun, renta seperti itu. Nah, Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad kesempatan untuk melipat gandakan amalan kita, diantaranya dengan waktu-waktu yang memang disediakan oleh Allah untuk dilipat gandakan amalannya, yaitu diantaranya Ramadan. Jadi benar-benar di bulan Ramadan ini kita manfaatkan. Dan biar kita bisa memanfaatkan dengan benar, yang pertama ya, rukun Islam itu dijalankan, sholatnya diperbaiki. Karena ini pondasi pokok atau tiangnya agama. Kan ada kadang orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat. Sama-sama wajib, tapi lebih wajib lagi sholat. Sebelum puasa sholatnya diperbaiki dulu. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah insya Allah semuanya sholat 5 waktu. Diperbaiki kualitasnya. Wudunya jangan asal-asalan. Diperhatikan. Jangan sampai tidak sah kemudian sholat. Nah, kemudian puasa. Yang mampu membayar zakat. Karena ini tidaklah dijadikan rukun kecuali memiliki pahala yang besar. Puasa itu diwajibkan bukan hanya kepada kita loh. Kepada umat-umat sebelum kita. Itu berarti apa? Ada keutamaan yang besar. Makanya setiap umat diwajibkan berpuasa. Menunjukkan itu perkara yang besar. Dan di antara hikmahnya kita keluar dari Ramadan atau ketika puasa ini, di antara hikmahnya adalah menjadi hambanya yang bertakwa. Karena kalau puasa kita kan melatih diri kita dari perkara-perkara yang membatalkan. Dididik hati kita. Sebenarnya yang membatalkan itu perkara yang kita inginkan. Lapar, pengen makan. Haus, pengen minum, tapi kita bisa menahannya. Kenapa kok dikatakan bisa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa? Oh iya, ini perkara maksiat. Banyak dari perkara maksiat yang sebenarnya kita inginkan, tapi karena takut itu takut kepada Allah, ini adalah perkara yang ditakutkan atau yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka kita menahan. Sebagaimana ketika kita puasa, kita menahan diri dari perkara yang membatalkan. Jadi puasa ya definisinya memang menahan. Makanya di sini banyak menahan. Menahan dari perkara-perkara yang membatalkan. Jadi puasa itu adalah kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Dari mulai matahari atau dari fajar sodik, yaitu kalau kita gampangnya azan subuh, sampai matahari terbenam atau gampangnya maghrib. Jadi kalau udah azan subuh ya nggak boleh makan. Oh, nggak apa-apa. Belum kelihatan mataharinya, masih gelap. Ya. Nggak boleh. Dari mulai azan subuh kita sudah menahan diri. Tapi juga nggak terlalu jauh-jauh banget. Jam 3 takut nanti nggak sahur. Itu juga menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah memerintahkan untuk kita takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Dipepetin nggak apa-apa, kurang 5 menit. Selama belum azan atau ketika mendengar azan kita berhenti. Kalau sekarang alhamdulillah ada jam ya. Oh kurang 1 menit, bisa kita minum. Kita akhirkan sahur. Dan sahur ini mau ketika kita lagi malas makan tetap sahur. Walaupun mungkin itu satu suapan atau satu korma sama air. Kenapa? Karena itu tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Rasulullah memerintahkan kita sahur. Karena di waktu sahur itu atau dalam sahur tersebut ada keberkahan. Jadi ya tetap sahur walaupun males ya, bangun walaupun mungkin cuma satu korma kemudian minum air, tetap sahur ya, biar mendapatkan keberkahan. Nah, di sahur ini ada yang menyia-nyiakan waktu, apalagi kalau di rumah ada TV, ada media. Kadang waktu sahur itu ada acara-acara. Jadi waktu sahur malah justru nonton acara-acara TV itu. Padahal kita diperintahkan atau di dalam ayat bahwasanya mereka termasuk sifat-sifat orang yang masuk ke dalam surga itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun.
dan waktu sahur itu mereka beristighfar, minta ampun. Jadi sambil kita sahur ya bisa sambil istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih, tahmid. Bukan justru ya sambil nonton, kalau nggak TV ya sekarang ada HP sambil nonton, sahurnya sambil nonton. Rugi. Kita manfaatkan waktu tersebut, waktu sahur itu untuk ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menahan diri dari waktu sahur sampai dengan maghrib atau masuknya maghrib atau matahari telah terbenam. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, karena kita harus menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum secara sengaja. Kalau para ulama menyebutkan di antara yang membatalkan puasa adalah ma wasala ilal jaufi, apa yang masuk kepada tenggorokan atau kerongkongannya. Pokoknya masuk minal a'yani, dari suatu benda, dan ada yang menambahkan dengan yataghadza biha, yang tujuannya untuk memberikan nutrisi. Berarti apa yang masuk? Makanya kalau mencicipi itu nggak membatalkan, karena nggak masuk. Kecuali kalau nyicipinya ditelan, ya nggak boleh. Memang boleh seorang nyicipi, tapi makruh. Ya hukumnya makruh seorang nyicipi makanan, tapi nggak boleh ditelan. Kalau ditelan tetap batal. Jadi nggak boleh ditelan. Kalau sekarang masakannya ada 60 masakan, nyicipi satu-satu 60 ditelan ya udah kenyang. Kalau nyicipi itu bukan ditelan, tapi nyicipin di lidah kemudian dikeluarkan lagi. Ya kemudian berkumur supaya nggak masuk. Ya ada mungkin yang sering terjadi di mana oksigen nggak membatalkan karena dia bukan ain, nggak ada bentuknya. Misalnya di dapur ada bau sedap, nggak membatalkan. Tapi para ulama menyebutkan kalau nebulizer itu membatalkan. Nebulizer yang biasanya kalau orang sesek atau apa kan dikasih obat. Obatnya cairan, kemudian ditaruh di alat, kemudian dengan alat tersebut dirubah menjadi partikel kecil sehingga bisa masuk ke dalam pernafasan. Maka ini membatalkan karena aslinya dia adalah cairan. Jadi ini membatalkan. Kalau di sini kayaknya yang kias ke situ juga wallahu alam seperti vape. Karena vape itu kan aslinya cairan ya. Cairan kemudian diubah. Jadi itu termasuk yang membatalkan wallahu alam. Yang berikutnya yang membatalkan keluarnya air mani secara sengaja dengan segala bentuknya. Kalau berhubungan maka puasa 2 bulan berturut-turut. Sebenarnya membebaskan budak, tapi susah nyari budak ya. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tadi ya keluarnya air mani itu termasuk yang membatalkan. Dan para ulama juga menyebutkan al-qai amdan, memuntahkan secara sengaja. Jadi sengaja memuntahkan biar muntah, maka para ulama menyebutkan itu termasuk yang membatalkan. Tadi kan kita sebutkan apa yang masuk ke dalam jauh ya, tenggorokan atau ya yang masuk ke badan tenggorokan secara sengaja. Termasuk di situ ya kalau kita menggunakan tetes ke telinga atau ke hidung, itu juga membatalkan. Akan tetapi untuk mata walaupun ada perselisihan yang kuat tidak membatalkan. Karena Rasulullah iktahalan Nabi SAW, Rasulullah memakai kuhul dalam keadaan beliau berpuasa. Jadi kalau tetes mata nggak membatalkan. Kalau hidung jelas ya. Karena kalau kita dari hidung aja biasanya masuk langsung ke tenggorokan. Jadi ada sangkut pautnya masuk. Amdan, secara sengaja. Jadi kalau nggak sengaja nggak membatalkan. Contohnya makan, minum. Siang-siang lagi lapar-laparnya, pulang di rumah ada makanan, ada minuman, makan sama minum. Tapi nggak inget kalau dia puasa. Batal nggak? Nggak ya, nggak batal puasanya. Tapi ketika makan ingat, ya langsung berhenti. Bukan makan ingat, kan nggak apa-apa katanya nggak membatalkan kalau lupa. Kan ini udah ingat ya, karena udah ingat jadi tetap membatalkan kalau dia teruskan. Tapi kalau pas ingat kemudian yang ada di mulut ya sudah dilepeh, dikeluarkan. Kemudian dia cuci mulut, maka teruskan puasanya. Yang tadi sudah masuk nggak perlu dimuntahkan karena tetap sah. Rasulullah kan mengatakan siapa yang makan atau minum dalam keadaan puasa dia lupa, sesungguhnya itu lagi diberi makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sebelum maghrib dalam keadaan ragu dia berbuka padahal matahari belum tenggelam atau belum masuk waktu maghrib, maka puasanya batal. Dia harus ganti pada nanti kalau di luar Ramadan. Jadi misalnya nih sore di depannya sudah ada hidangan, kok kayaknya ada suara azan ya, buka. Ternyata setelah itu lihat jam loh, masih kurang 10 menit atau kurang 5 menit, maka batal puasanya. Karena dia membangun
buka tersebut karena atas keraguan, kayaknya udah azan ya. Padahal harusnya kita sudah yakin benar-benar sudah azan baru kita berbuka. Kalau kita ragu, kok kayaknya dengar azan, ayo buka. Nah, ini membatalkan puasa. Jadi kalau masih ragu, belum benar-benar masuk waktu maghrib, jangan berbuka, jangan makan. Kita harus dibangun di atas keyakinan. Nah, ini pentingnya juga azan. Azan itu sebenarnya salah satu penentu waktu, baik itu waktu sholat, waktu berbuka, waktu menahan diri. Nah, orang yang azan itu memiliki keutamaan khusus ya. Jadi nanti di akhirat orang yang muadzin, orang yang tukang azan, itu lehernya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Ya, ini salah satu bentuk pemuliaan kepada mereka. Batu-batuan yang mendengar azannya ikut bertasbih, mendoakan orang yang azan. Makanya subhanallah, azan itu pahalanya besar. Sebenarnya sholat itu walaupun sendiri, ya disunahkan azan, tetap azan. Walaupun sendiri azan dulu, baru iqamah. Apalagi sebelumnya belum ada azan. Misalnya nih, kita di perjalanan, ada masjid, kita nggak tahu masjid ini untuk sholat atau enggak. Ya kita azan dulu. Apalagi kalau misalnya di sini ya, zuhur, belum ada yang azan, ya azan dulu. Baru nanti mungkin kloter kedua, kalau mau iqamah aja nggak apa-apa. Tapi tetap ada azan. Karena mau melakukan sholat ya. Terus masalah safar atau kapan seseorang boleh berbuka. Ya tadi kan kita sebutkan yang membatalkan ya sudah. Kemudian bagaimana siapa saja yang diperbolehkan untuk berbuka, yang boleh berbuka. Karena ada yang diperbolehkan berbuka dan yang diperbolehkan berbuka itu ada dua jenis. Yang satu adalah yang berbuka dan tidak mengganti dengan puasa, yaitu mereka orang-orang yang sakit karena renta atau sakit menaun yang nggak memungkinkan untuk berpuasa dan kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil, maka tidak wajib baginya puasa. Contoh ya, ada seorang yang sakit gula dan memang kalau berpuasa itu membahayakannya dan itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, dan biasanya kan sakit gula terus menerus sampai mungkin akhir hayatnya, walaupun mungkin ada yang sembuh tapi sangat kecil, misalnya ini cuma misal ya, maka baginya itu cukup dengan membayar fidyah. Hitungannya bagaimana fidyah? Setiap hari memberi makan satu fakir miskin. Jadi boleh makanan yang matang, berarti kalau di kita ya nasi sama lauknya yang tengah-tengah, nggak mahal-mahal banget, tapi juga bukan yang murah-murah banget. Atau memberikan dengan bahan mentah. Kalau bahan mentah dengan 1/4 sok atau 1 mud. 1 mud ya sekitar 750 gram beras. Dan kita membayarnya itu tidak boleh didahulukan. Misalnya nih, ada punya anggota keluarganya sudah renta, nggak mampu untuk puasa. Di awal Ramadan, dia langsung bayar 30 hari atau 30 porsi. Maka nggak boleh, harus sudah lewat baru dibayar. Caranya boleh setiap hari satu, atau dikumpulkan jadi seminggu baru dibayar juga nggak apa-apa. Selesai Ramadan baru dibayar juga nggak apa-apa. Itu bayar fidyah. Jadi misalnya hari satu, setiap hari misalnya ngajak orang ke rumahnya buat makan bareng berbuka, itu sudah dihitung satu, niatnya fidyah. Orang fakir atau miskin diajak pulang, saya makan ke rumah, makan untuk membayar fidyah, apa-apa. Atau dikumpulkan seminggu misalnya, seminggu 7 hari, nah ini diundang 7 orang makan ke rumah, ini dalam rangka untuk membayar fidyah, boleh. Atau diberikan mentahan, atau misalnya dibikinkan nasi kotak, nggak apa-apa. Itu berkaitan dengan fidyah ya. Orang yang sudah renta atau sakit yang menaun, yang jarang sembuh, maka membayar fidyah. Yang kedua, orang-orang yang berbuka boleh melakukan berbuka tapi harus menggantinya di hari yang lain. Yang pertama adalah seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ada syaratnya, seorang melakukan perjalanan jauh. Pertama, perjalanannya itu bukan dalam rangka maksiat. Jadi kalau orang berjalan atau melakukan safar maksiat, maka nggak boleh berbuka. Misalnya seseorang melakukan perjalanan keluar kota dalam rangka meminum khamar, dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka nggak boleh berbuka. Atau ya, karena dia tahu, oh melakukan perjalanan kan boleh untuk berbuka. Wah, aku lapar banget nih. Sudahlah, aku melakukan perjalanan jauh biar boleh berbuka. Ini nggak boleh ya, karena niatnya adalah untuk berbuka ya, termasuk perjalanan maksiat ya. Kemudian safarnya itu adalah 80 km atau ada yang mengatakan 70 km ya, sekitar paling gampang paling selamat ya kita 80 km, bukan PP ya. Satu kali perjalanan
itu 80 km baru boleh berbuka. Ketiga, harus sudah meninggalkan kampung tempat dia tinggal. Jadi kapan boleh berbuka atau tidak puasa? Ketika seseorang sudah melakukan perjalanan, bukan baru rencana. Misalnya nanti saya mau safar, nah ini pas malam hari, ya besok siang saya mau mudik, maka tetap sahur paginya. Paginya tetap sahur karena dia dalam kondisi masih di tempat, masih wajib melakukan sahur, masih wajib berpuasa di pagi harinya. Nah, sekarang kondisinya kalau sudah melakukan perjalanan. Kondisi pertama kita itu sahur di rumah, kemudian siang harinya melakukan perjalanan. Bolehkah berbuka? Kalau dikatakan bolehkah berbuka ketika ada masyaqqah, ketika ada unsur berat di situ, melakukan puasa berat boleh berbuka. Tapi mana yang afdal? Mana yang lebih utama? Ketika kita sudah sahur, yang lebih utama kita menyelesaikan puasa kita. Misalnya yang mudik ke Jakarta, tapi mudiknya pakai pesawat dan dia merasa nggak berat, maka disempurnakan, itu lebih afdal. Tapi bagi siapa yang dia di perjalanan, jadi ketika waktu sahur itu di perjalanan, maka dari awal boleh dia berbuka. Dan di sini juga dilihat mana yang lebih afdal ketika seorang sahur itu dalam keadaan safar, maka ada perselisihan di kalangan ulama mana yang lebih afdal, apakah dia berbuka atau dia berpuasa. Bagi yang mengatakan puasa lebih afdal karena ada beberapa sebab. Pertama, menghormati waktu puasa tersebut. Ya, waktu yaitu bulan Ramadan. Kedua, karena dia abra'ul zimmah, cepat melaksanakan kewajiban, cepat selesai tanggungannya, ya. Dia menyelesaikan tanggungan. Itu diantara keutamaannya. Tapi ada yang mengatakan berbuka lebih afdal karena Rasulullah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan seorang ya safar atau puasa dalam keadaan safar. Yang penting di sini wallahu alam yang kuat ya bisa kita lihat mana yang berat. Kalau berat maka berbuka lebih afdal. Tapi kalau memaksakan diri selama tidak berbahaya nggak apa-apa. Tapi kalau berbahaya haram. Itu kondisi yang diperbolehkan untuk berbuka. Seorang yang sakit, seorang musafir, dan begitu pula ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh berbuka dan dia menggantinya di luar Ramadan. Kalau misalnya sekarang hamil, nggak puasa, besok menyusui nggak puasa, yang apa-apa. Nanti menyusui lagi nggak puasa nggak apa-apa, di total aja, tinggal totalan nanti. Ya totalan utangnya berapa, boleh dicicil ya. Nah, kemudian adapun kalau orang haid itu bukan diperbolehkan berbuka, ya haid dan nifas itu wajib berbuka. Kalau puasa dosa malah. Dia ya dilarang untuk berpuasa. Nah, sekarang berkaitan dengan misalnya ini udah kita melakukan perjalanan, kan kita berbuka. Nyampe rumah atau nyampe tempat tinggal kita itu masih siang hari. Atau seorang wanita yang haid kemudian suci di siang hari, gimana? Apakah dia wajib menahan? Sebagian ulama mengatakan wajib menahan untuk menghormati waktu dan uzurnya sudah hilang. Walaupun ada pendapat yang lain, dia tetap boleh makan dan minum. Yang kuat, Allah alam, asalnya dia tidak berpuasa, dia boleh makan dan minum. Tapi untuk menghormati yang lainnya, begitu pula menghormati waktu, ya sebaiknya dia menahan. Allah Ta'ala alam. Ada pertanyaan? Bapaknya sakit atau orang tuanya sakit. Ketika puasa, kewajiban puasa, dia sakit dan nggak mungkin puasa kan. Kemudian dia sempat sembuh apa enggak? Nggak sempat sembuh sampai meninggal, nggak ada kewajiban. Karena dia tidak melakukan sesuatu atau tidak sempat memang ada waktu untuk mengqadha. Nah, bisa dilarikan ke fidyah. Ditanggung keluarganya ahli waris. Ya dia nggak puasanya berapa hari. Nah, kalau nggak diambilkan dari hartanya sebelum meninggal. Dan ada catatan mungkin berkaitan dengan Ramadan, biar kita bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Sahur jangan terlalu banyak, buka jangan terlalu banyak. Dosa dari tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi seorang yang tidak berpuasa nanti di hari kiamat, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan bagi seorang yang meninggalkan puasa tanpa udzur,
ya itu tidak bisa digantikan dengan dia berpuasa di luar dari bulan Ramadan. Kalau yang uzur tadi kan kita sebutkan boleh berbuka. Orang yang melakukan perjalanan, orang yang sakit, orang hamil, menyusui, yang tidak ada uzur kemudian berbuka, bahkan para ulama mengatakan walaupun dia mengqadha'nya dengan ya 1 tahun penuh puasa, belum bisa menandingi dengan 1 puasa di bulan Ramadan. Karena mulianya dari bulan Ramadan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu bainama ana naimun atani rajulan, ketika aku tidur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepadaku 2 orang. Fa'tiya bi jabalan, maka dia mengambil sebuah gunung. Faqala is'ad, maka keduanya mengatakan naiklah. Faqala inni la udik, aku tidak mampu. Inna sanashaluhu lak, kami yang akan memudahkan. Fa idza hatta idza kuntu fi sawa'il jabali idza bi aswatin syadid, ketika aku berada di tengah-tengah gunung tersebut ada suara yang sangat keras. Ma hadhihi aswat, apa ini atau suara apa ini? Qala hadza awa'u ahlin nar, ini adalah suara atau auman dari penduduk neraka. Tsumman talaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim mushaqqaqah ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Faqala qultu man haula alladhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Muhammad orang yang berbuka, yaitu mereka digantung, terbalik, kemudian sampai keluar darah dari mulut-mulut mereka. Digantung oleh Allah Subhanahu wa taala di antara azab. Itu di antara azab orang yang berbuka di tengah-tengah atau di siang hari dari bulan Ramadan. Dalam Imam Az-Zahabi mengatakan, man taraka shaum Ramadan bila udhrin bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani. Seorang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa sakit, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina, wal mukas, dan seorang penjudi, wa mudminul khamr, begitu pula orang yang kecanduan khamr. Bal yushaqquna fi islamihim, bahkan diragukan keislamannya. Jadi seorang yang tidak berpuasa maka diragukan keislamannya, karena itu termasuk rukun dari rukun Islam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Hukum yang bekerja berat maka tetap nggak boleh berbuka. Mau dia kerjanya jadi tukang aspal, mau kerjanya di proyek, ya, bukan suatu alasan untuk berbuka. Ya, bukan alasan untuk berbuka. Kan ada orang kerja di proyek panas-panasan, wah, aku berbuka karena akan berat. Enggak, ya, tidak boleh. Para ulama menyebutkan itu bukan termasuk udzur yang diperbolehkan. Karena kan kerja nggak harus di situ juga, kan itu juga pilihan dia kerja di situ. Wa ardullahi wasi'ah, ya, bumi Allah itu luas. Nah, Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Bekam itu adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama apakah membatalkan atau tidak. Ya, untuk berhati-hati ya, itu perkara yang membatalkan, untuk berhati-hati. Karena berkaitan dengan ini diperselisihkan hadisnya. Bagi yang mensahihkan hadisnya, mereka berselisih dalam ilahnya. Apakah sebabnya itu karena memang ta'abbudi, berkaitan dengan ibadah, tidak diketahui ilahnya, atau ya dia karena lemes. Bagi yang mengatakan takut karena lemah, maka kalau lemah membatalkan, kalau nggak melemahkan tidak membatalkan. Karena hadisnya faqad aftaral hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang melakukan bekam, yaitu pembekamnya ataupun yang dibekam. Nah, kalau pembekamnya kenapa batal? Bagi yang mengatakan bukan ta'abbudi, karena dia menyedot dengan mulutnya, darah masuk ke mulutnya. Wallahu a'lam. Lebih berhati-hati, jangan berbekam di siang hari di bulan Ramadan. Allah a'lam. Mungkin itu dulu ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.